Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahun Abisani dengan NIM 22130070. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah proposal saya yaitu bisnis puding dessert, tugas pengantar kewirausahaan dengan dosen Ibu Leni Marlina. Oke, kita langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu era dunia bisnis khususnya bidang kuliner saat ini berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Makanan enak dan bergizi tidak harus mahal. Puding adalah salah satunya. Makanya saya mengambil puding. Masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memilih makanan yang saji, murah, berlimpah, enak dan menarik. Aneka kreasi puding sangat dikenal masyarakat Indonesia dan berbagai varian rasa mulai dari puding coklat, puding buah, puding susu hingga inovasi baru, puding kue selalu mendapatkan popularitas di kalangan konsumen sebagai penekar rasa lapar dan laris manis sebagai hidangan penutup untuk segala acara. Puding juga dessert yang cocok untuk waktu santai. Hampir semua orang menyukai makanan ini. Puding juga sangat baik untuk kesehatan. Pulang ini bisa dijadikan alternatif yang cocok untuk memulai usaha kecil-kecilan. Usaha dessert puding ini sangat menjanjikan karena banyak peminat jajanan sederhana, enak, dan sehat yang rendah karbohidrat. Kami hadir untuk memberikan solusi dan memproduksi makanan sehat berupa dessert puding yang memadukan buah, sayuran, varian rasa lainnya yang mengandung cukup serat dan nutrisi yang bermanfaat bagi konsumen. Lanjut, visi dari kami membuat untuk puding dessert ini adalah menciptakan produk makanan yang unggulan yang berkualitas dengan mengutamakan kualitas rasa dan penampilan yang dapat memukau semua orang. Sehingga mereka memiliki keinginan besar untuk menikmatinya karena kepuasan pelanggan adalah suatu kebahagiaan bagi kami. Misinya ialah membuat aneka dessert puding fresh dengan keunggulan yang dimiliki dengan memperhatikan nilai gizi. Lalu yang kedua, memberikan dan menerapkan pelayanan baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk merasakan dessert puding yang terkenal sekarang. Yang keempat, membangun semangat berwirausaha. Dan yang terakhir, terciptanya ekonomi bersama mandiri. Maksud dan tujuan ialah yang pertama menyediakan puding yang enak dan bergizi, kedua membuat produk yang praktis dan pengemasan yang unik, yang ketiga yang ketiga mem- yang ketiga memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh, lalu yang keempat menjual makanan yang bisa menyasar ke semua kalangan, yang terakhir ialah memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu banyak. Oke, data perusahaan di sini, nama usaha yang saya dirikan ialah Puding Dessert. Lalu tempat usaha yang bakal saya jalanin di kawasan kampus, yaitu tepatnya di Jalan Cendrawasih, waktu operasionalnya sekitar pukul 10 sampai jam 7 WIB. Oke, di sini ada nama, alamat pemilik, dan data saya. Lalu lanjut, konsep usaha. Konsep usaha yang saya dirikan adalah konsep warung ini didasarkan pada dessert berupa puding yang diolah dengan buah-buahan, sayur, dan bahan pilihan lainnya yang bercita rasa tinggi, sehat, dan bergizi, dengan rasa yang khas, lembut, lezat, fluffy, dan terkesan menarik dengan berbagai varian dan topping yang menggugah selera. Maka dapat dikatakan dessert puding ini adalah produk mutu yang bernilai gizi dari sejenis produk yang ada di kalangan remaja sekarang. Warung mie goreng. Lanjut, bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Gambar umum pasaran-pasaran usaha puding dessert ini merupakan usaha kecil yang jalan untuk sementara. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang kita harapkan, maka kami akan memperbesar usaha ini dengan membuka beberapa cabang. Lalu jenis produk yang dipasarkan, produk ini adalah puding yang menggunakan bahan alami, rasanya manis dan berserat tinggi, serta baik untuk kesehatan. Adapun harganya juga sangat terjangkau. Target pasar produk ini adalah anak sekolah, mahasiswa, toko, bahkan perorangan pada acara keluarga. Pesaing, bisnis yang mirip dengan makanan, penutup puding terdiri dari beberapa kios atau toko, tapi mereka tidak menentukan produknya. Kebanyakan dari mereka adalah toko roti yang menjual semua jenis puding yang sama saja. Harga bervariasi, tapi untuk beberapa bagian kota harganya cukup mahal.
Sasaran pembeli. Segmentasi pasar dari produk ini adalah untuk masyarakat umum karena dapat menikmati oleh semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, ibu-ibu, bapak, hingga lansia juga dapat menikmati produk ini. Aspek pemasaran, promosi, membuat iklan melalui internet, baik melalui jaring sosial ataupun forum. Lalu pengembangan pasar setelah sukses dengan pengujian pertama, kami akan mencoba membuka cabang puding dessert baik di dalam kota maupun di luar kota agar nanti konsumen dapat lebih mengenal rasa-rasanya. Pengembangan produk puding ini tidak begitu sulit. Pilihan yang dapat dikembangkan adalah metode penyajian atau distribusi kepada pelanggan. Maka penutup puding yang sehat tentunya menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Kemudian langkah-langkah promosi, untuk langkah-langkah promosi kami akan melakukan dengan memberikan promo buy two get one pada awal pembukaan. Dan mendapatkan potongan harga sebesar 10% dengan terus mempertahankan cita rasa. Mendapatkan diskon 10% dengan pengumpulan kupon belanja. Analisis SWOT. Setiap kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan produk kita terlebih terhadap lingkungan atau pesaing yang ada melalui SWOT. Pertama, strength, kekuatan. Produk kami ini terbuat dari bahan-bahan alami, memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi, bahan produk yang sehat dan higienis, harga terjangkau oleh semua kalangan, proses pembuatannya mudah. Lalu kelemahannya tidak tahan lama, banyak pesaing dan mudah ditiru, belum mempunyai cabang. Lalu untuk opportunity atau peluangnya, industri kuliner yang tidak pernah surut, prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan. Selanjutnya, trade atau ancaman, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, persaingan dalam pemasaran semakin ketat. Selanjutnya ya analisa 4P, produk. Produk yang kami hasilkan merupakan produk kami sendiri dengan bahan alami, berkualitas tinggi, terbaik, dan kemasan yang menarik. Harga pada tahap ini kami menjual dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan tanpa mengurangi kualitas isi produk. Promosi. Dalam melakukan promosi produk ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, kami akan banyak memberi diskon dan gratis. Satu produk melakukan pembelian 2 produk setiap hari Senin. Tempat lokasi yang digunakan, usaha ini cukup strategis karena dekat dengan kampus, sekolah, ada pemukiman, anak-anak kos atau penduduk ya. Distribusi, tempat penjualan produk kami berlokasi cukup strategis dengan banyaknya orang di area penjualan. Lanjut, bab 3, aspek produksi. Produk-produk puding ini yang menggunakan bahan alami, rasanya manis, banyak mengandung serat, serta baik untuk kesehatan. Dan harganya juga sangat terjangkau. Jenis produk pada puding dessert, kami terdiri dari makanan dan minuman. Adapun daftar menunya adalah seperti berikut. Makanan, puding buah, itu ada stroberi, alpukat, mangga, pisang, puding sayur, wortel, labu, jagung, dan puding rasa, vanila, coklat, dan lain-lain. Kualitas produk kami, kualitas produk yang kami gunakan sangatlah berkualitas karena bahan yang kami gunakan adalah dari bahan-bahan yang alami yang berkualitas tinggi. Bahan baku, bahan yang digunakan untuk membuat puding dessert adalah bubuk puding atau agar, buah-buahan, sayuran, dan varian rasa lainnya, susu full cream, dan susu kental manis, gula pasir, essence aroma, santan, air. Lalu alat yang digunakan ialah ada kompor, tabung gas, lemari es, blender, wajan, baskom, saringan, pisau, pengaduk, timbangan. Tentang plastik, loyang, cetakan puding. Oke, proses pembuatan puding buah. Puding buahnya agar puding putih tanpa bahannya ialah agar atau puding putih tanpa rasa, susu kental manis, susu putih cair, gula pasir, air matang, buah sesuai buah yang diinginkan, esens untuk aroma. Cara pembuatannya, haluskan buah, siapkan satu panci untuk merebus adonan ukuran sedang, masukkan gula pasir dan agar-agar ke dalam panci, aduk hingga homogen, lalu masukkan susu kental manis, kemudian aduk kembali, tuang susu cair, aduk lagi agar semua bahan tercampur rata, tuangkan air matang sambil aduk-aduk, hidupkan kompor dengan api sedang, aduk adonan dengan panci sampai mendidih. Setelah adonan mendidih beberapa saat, angkat panci, diamkan selama 4-50 menit
sampai 4 sampai 5 menit, tambahkan eses atau perasa makanan ke dalam panci adonan. Aduk hingga homogen. Setelah itu, tuang adonan puding ke dalam cetakan. Hiasi puding dengan beberapa potongan buah sesuai dengan rasa buah. Masukkan puding yang sudah tidak panas ke dalam lemari es. Siram puding dengan fla di atasnya. Puding siap disajikan. Oke, ini untuk puding buah. Seperti ini ya. Ini puding buah. Lalu untuk puding sayur, jadi dia bahan-bahannya agar-agar tanpa rasa, santan, air, gula pasir, dan sayuran sesuai yang diinginkan ya. Cara pembuatannya hampir sama seperti puding buah tadi ya. Haluskan sayuran, masukkan serbuk, agar-agar gula, santan, dan air. Aduk hingga homogen, lalu masuk adonan di panci hingga mendidih sambil aduk merata. Kemudian tuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam cetakan. Dinginkan di lemari pendingin. Dan ini untuk beri rasa sama juga seperti kayak puding buah buatnya. Bahan yang diperlukan agar-agar tanpa rasa, air, susu kental manis, gula pasir. Baru rasanya terserah sesuai yang kita inginkan. Ada vanila, coklat, original, cappuccino. Dan pembuatan, campurkan serbuk agar-agar susu, gula, perasa, dan air jadi satu, lalu aduk sampai tercampur semua. Hidupkan kompor dengan api sedang, aduk adonan di dalam panci sampai mendidih. Setelah adonan mendidih beberapa saat, angkat panci, diamkan selama 4-5 menit. Lalu masukkan adonan yang sudah jadi ke cetakan. Setelah adonan tidak panas, masukkan ke lemari pendingin, siram puding dengan fla, puding siap disajikan. Lanjut ke bab 4, aspek keuangan. Total biaya pembangunan, inisial cost usaha puding dessert tersebut sebesar 9 juta dengan rinci sebagai berikut. Biaya tetap, kompor gas 1 unit 300.000, tabung gas 2 unit 150.000, lemari es 1 unit 3.500.000, cetakan puding 10 unit 200.000, meja dan kursi 3 set 1.500.000, tenda atau stand 2 unit 200.000, peralatan masak 1.600.000, banner, stiker, dan hiasan lainnya 200.000, peralatan lainnya 1.500.000, jadi total sekitar 9.150.000. Biaya variabel atau per bulannya itu bahannya. Bubuk puding dengan jumlah 30 box, harga satuan 250.000. Jadi harganya dengan harga satuan 25.000, harganya jadi 750.000. Buah mangga 15 kilo, harga satuan 20.000. Kemudian harga untuk per bulannya jadi 300.000. Buah alpukat 15 kilo, harga satuannya 12.000, jadi 160.000. Buah naga 15 kilo 35.000, jadi 525.000. Buah pisang 15 kilo 13.000, jadi 155.000. Bubuk varian rasa lainnya 20 box 25.000, per boxnya berarti sekitar 500.000. Coklat batang 3 kilo 50.000, jadi 150.000. Gula pasir 80 kg, harga satuannya 15.000, totalnya jadi 1.200.000. Pula 10 box, harga satunya 31.000, jadi totalnya 310.000. Garam 1 pack 30.000, jadi tetap harganya 30.000. Sayuran 8 kilo 7.000, jadi totalnya 56.000. Keju 2 kilo 110.000, totalnya jadi 220.000. Topping 200.000. Santan 12 liter 32.000, totalnya 34.000. Susu kental manis 70 kaleng 12.000, harga satuannya totalnya jadi 440.000. Susu cair full cream 5 liter, harga satunya 18.000, totalnya 90.000, jadinya warna makanan 4 botol, per botol 5.000, jadi total 4 botol 20.000. Dan ini total keseluruhan harganya yaitu 5.950.000. Oke, total biayanya TC sama dengan TFC tambah TFC. TC-nya sama dengan total cost ya, TC itu 9.150.000 ditambah 5.950.000, totalnya 15.100.000. Lanjut ke daftar harga. Harga produk yang kami tawarkan sangatlah bervariasi
ya sangat cocok untuk kantong Anda, yaitu berkisar antara 7.000 sampai dengan 10.000. Ada perincian harganya sebagai berikut. Ukuran cup kecil 7.000, ukuran cup besar 10.000, dan tambah topping 2.000. Dan inilah untuk hasil pendapatan bulanan kami. Pendapatannya kira-kira 5.080.000, dan perhitungan harga laba yang diinginkan 25.000 sampai dengan 17.000 sama dengan 8.000. Nah, inilah pokoknya perhitungan harganya. Lanjut aja ke analisis titik impas. Ini seperti ini. Lalu untuk rencana laporan arusnya, kasnya seperti ini, mulai dari tahap awal sampai penjualan totalnya segini hingga saldo akhirnya 8.350.000. Oke, ini bab 5, aspek organisasi dan manajemen. Owner yaitu saya sendiri, Misbah Nabisani, manajer keuangan, manajer personalia, manajer usaha, manajer pemasaran. Di sini saya belum menemukan anggota-anggotanya ya. Oke, lanjut ke bab penutup. Kesimpulannya, kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk berkelangsungan usaha yang dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha antara lain adalah kelayakan dari aspek teknis, teknologi, pasar, dan pemasaran serta keuangan. Usaha puding dessert ini membuat inovasi produk dengan membuat puding dari bahan yang alami dan memberikan manfaat bagi kesehatan para konsumen. Hal ini tentunya dapat menarik konsumen karena produk yang paling puding yang kami hasilkan tidak hanya enak dimakan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Ini penutup, lampiran, ini biodata saya dan pendidikan saya. Jadi ini, baiklah, sekian dari saya, presentasi makalah proposal saya, yaitu puding dessert. Kurang dan lebihnya mohon maaf apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.